Saat penjahat legendaris Kusni Kasdut masih berkeliaran di terminal-terminal bus membangun namanya, Hengki Tupandwile di usianya yang baru menginjak 12 tahun telah menegaskan dirinya dengan menembak mati seorang polisi militer pada tanggal 22 Agustus 1944. Di usianya yang masih begitu muda, ia ditangkap dan dipenjarakan di penjara anak-anak. Daniel dan Kidai menuliskan kisah hidup preman legendaris ini dalam bukunya Menerjang Badai Kekuasaan. Dan berikut adalah kisahnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Hengki Tupandwile lahir di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 17 Agustus 1932. Ayahnya, Jacob Matthias Tupandwile, adalah seorang serdadu anggota Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Sebagai anak seorang prajurit rendahan, Hengki kecil tumbuh di dunia anak kolong yang keras. Di zaman kolonial, anak-anak kolong dari KNIL Indonesia Timur kerap diidentikan dengan kegarangan. Kegarangan ini diperlihatkan kala Hengki pada usia 12 tahun atau tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1944 dengan darah dingin menembak mati seorang polisi militer Jepang dengan pistol. Ia ditangkap dan dipenjarakan di penjara anak-anak Tangerang. Sebagai catatan, di tahun 1944 adalah tahun-tahun sulit bagi keluarga ex-KNIL Ambon karena tekanan para tentara Jepang yang menguasai Indonesia sejak 1942. Banyak di antara anggota KNIL dipenjara oleh Jepang, dan umumnya mereka dibebas tugaskan serta diawasi aktivitasnya. Sementara polisi militer di zaman itu adalah polisi militer Jepang yang disebut Kenpetai yang terkenal kejam. Siapapun yang mencoba melawan militer Jepang atau bahkan sekedar dianggap berpotensi melawan, maka militer Jepang tak segan-segan menghabisinya. Maka apa yang dilakukan oleh Hengki bisa terbilang tindakan yang sangat berani, bahkan cenderung nekat. Namun penjara Jepang tak membuat Hengki menjadi lebih baik. Bahkan kejahatan Hengki semakin menjadi-jadi setelah bebas dari penjara. Di tahun 1957, saat Hengki berumur 25 tahun, kejahatannya mulai meningkat dengan merampok Bank Ekonomi Nasional di Bandung. Hengki kemudian tertangkap dan divonis untuk kejahatannya itu 4 tahun 6 bulan. Namun seperti halnya Kusni Kasdut, Hengki juga terbiasa melarikan diri dari penjara. Sistem penjara di Orde Lama belum sempurna dan punya banyak celah untuk kabur, dan merupakan hal yang mudah bagi orang-orang semacam Hengki atau Kusni Kasdut. Di tahun 1963, Hengki kabur dari penjara di Bandung. Di luar penjara, Hengki menggila. Tak tanggung-tanggung, rumah seorang hakim di Bandung dia satroni dalam sebuah aksi perampokan. Tentu saja aparat hukum mengejarnya dan menangkapnya. Setelahnya Hengki dikirim ke Nusa Kambangan. Penjara ini dianggap sebagai Alcatraznya Indonesia. Hanya segelintir orang saja yang bisa kabur dari pulau tersebut dengan selamat. Semestinya Hengki harus mendekam di sana 11 tahun, namun penjara sesangar apapun rupanya tak mampu mengisolasinya. Tak sampai setahun, Hengki berhasil kabur lagi. Dia berenang menyeberangi Segara Anaan untuk mencapai Pulau Jawa. Lolos dari Nusa Kambangan membuat nama Hengki makin berkibar dan melegenda. Hengki termasuk segelintir orang yang bisa kabur dari penjara tersangar di Indonesia itu. Johnny Sembiring, seorang preman legendaris lainnya yang konon pernah mengelabui Perdana Menteri Malaysia, mengenal Hengki ketika di penjara. Dalam bukunya Antara Tembok dan Tuhan, terbitan tahun 1987, Johnny menggambarkan kondisi Hengki saat melarikan diri dari Nusa Kambangan
dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Lolos dari Nusa Kambangan, Hengki kembali ke Jakarta dan bergabung dengan komplotannya. Gerombolan ini kemudian merampok Bank Nusantara dan membawa kabur uang sejumlah 21 juta lebih. Jumlah yang sangat besar kala itu. Dalam aksi perampokan tersebut, 2 orang terbunuh. Hengki kemudian tertangkap, namun berhasil melarikan diri kembali. Setelah 13 hari memburu, polisi berhasil menangkap Hengki di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Penjagaan terhadap Hengki makin diperketat. Di tahun 1966, Hengki diadili. Hakim persidangan bernama Tamrin Manan yang memimpin sidang Hengki sendirian tanpa disertai anggota majelis hakim. Ketika di bawah ruang sidang, para penjaga yang menggiring Hengki rupanya lupa membawa kunci borgol yang mengekang tangan Hengki. Padahal hakim berprinsip sidang tak akan berjalan dengan terdakwa yang diborgol. Demi kelancaran sidang, Hengki pun mendemonstrasikan kemampuannya melarikan diri. Dia melepas sendiri borgolnya tanpa kunci di depan pengadilan. Hakim Tamrin Manan kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati bagi si anak kolong ini. Hengki tak dipenjarakan di Nusa Kambangan lagi menjelang eksekusi matinya. Dia dibuih di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, penjara yang sebenarnya relatif jauh lebih mudah bagi Hengki untuk melarikan diri. Namun anehnya ia memilih tidak kabur. Yakob Matias Tupanwel, ayah Hengki yang telah menjadi pendeta di tahun 1980 berkisah kepada majalah Tempo bahwa ialah yang meminta agar Hengki tak kabur lagi, karena jika Hengki kabur lagi, maka ia sendiri yang akan menembak mati Hengki. Bagi sang ayah, Hengki awalnya adalah anak penurut, baik hati, periang, dan suka menolong. Selama di rumah, Yakob berusaha mendidik Hengki menjadi anak yang baik seperti harapan semua orang. Sayangnya Yakob tidak mengetahui dengan siapa saja Hengki bergaul di luar rumah. Sejak kecil Hengki memang sudah jarang di rumah. Dia lebih banyak menghabiskan masa mudanya di penjara, sehingga ia berkawan dengan orang-orang yang kehidupannya suram. Selain soal kenekatan dan hal-hal terkait aksi kriminal, Hengki diketahui juga belajar ilmu kebal di dalam penjara. Menjelang hukuman matinya, menurut sang ayah, Hengki sudah bertobat selama belasan tahun. Bahkan saat menjadi perampok, hasil jaranya tak dimakan sendiri. Seperti kisah Robin Hood, Hengki menyumbangkan sebagian hasil rampokannya guna kegiatan sosial. Sebelum dieksekusi, Hengki berucap kepada para petugas penjara, "Bila orang mencapai surga dengan kebaikan, biarlah saya mencapai dengan jalan kejahatan." Akhirnya, pada 5 Januari 1980, tubuh Hengki roboh ke tanah yang beralaskan daun kelor setelah diterjang peluru-peluru regu tembaknya. Demikian sekilas kisah Hengki Tupanwel, salah satu preman legendaris Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.